Tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta melakukan pencoblosan di TPS masing-masing. Mencoblos di TPS Bojongkoneng Bogor, Presiden Prabowo Subianto disambut meriah warga. Presiden ke-7 RI Joko Widodo gunakan hak pilihnya di TPS 12 Sumber Solo, Jawa Tengah. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Fazilah Khairunisa kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Pemirsa, hari ini merupakan hari yang spesial di mana bertepatan dengan momen Pilkada Serentak 2024 yang diselenggarakan di 37 provinsi dan 508 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Dan iNews Siang ini kami awali dari pencoblosan Pilkada Jakarta di mana calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mencoblos di TPS 23 kawasan Cimbluit, Bandung, Jawa Barat. Ridwan Kamil hadir ke TPS bersama keluarga. Ditemani istri dan anaknya, Ridwan Kamil mendatangi TPS 23 untuk menggunakan hak suaranya di Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil melakukan pencoblosan di Jawa Barat karena hingga saat ini belum mengantongi KTP Jakarta. Ridwan Kamil dan istri juga kompak mengenakan busana bernuansa putih-putih. Sementara usai mencoblos, Ridwan Kamil menyatakan berkunjung ke rumah ibunda untuk meminta doa restu. Di belakang Pak. Lancar, alhamdulillah. Pak. Ya sambil jalan udah nanti lagi ya. Apa TPS-nya? Aman, lancar, udah 70%, alhamdulillah. Menandakan partisipasi tinggi. Mana anak saya? Milih siapa Kak? Pikirin ada aja. Udah ini kemana Pak agenda Pak? Ada aja. Rumah ibu dulu. Ke rumah ibu Pak. Iya kan kita minta ridho, ya minta doa dari ibu. Kang Emil nggak akan jalan Supaya lancar. Yuk, ayo. Sementara calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono memberikan hak pilihnya di TPS 07 Bogor, Jawa Barat. Didampingi istrinya Mike Wahyuni, Suswono menuju ke TPS pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Suswono menggunakan kemeja putih dan peci berwarna hitam. Usai mencoblos, Suswono mengatakan nantinya akan memantau hasil quick count di Jakarta. Jadi alhamdulillah hari ini saya sudah menggunakan haknya ya sebagai warga negara, sebagai penduduk di Kota Bogor yang sekaligus juga Provinsi Jawa Barat yang karena ini ke Pilkada serentak sehingga saya tadi mendapat 2 kartu ya. Jadi memang saya ini bolak-balik jadi penduduk Jakarta dan juga Bogor ya. Dulu waktu nikah saya tentu menjadi penduduk di Jakarta tahun 84 ya. Kemudian karena jadi dosen di Bogor, saya pindah ke Bogor. Kemudian saat jadi anggota DPR dan menteri selama 10 tahun praktis saya juga jadi penduduk Jakarta ya. Dan setelah nggak jadi menteri saya kemudian kembali berdomisili di Kota Bogor. Nanti habis ini kita akan pantau ya hasil pilkada di Jakarta. Saya yakin apapun hasilnya itulah yang terbaik. Mudah-mudahan yang terbaik bagi warga Jakarta ya. Jadi buat saya secara pribadi ya sesuatu yang nanti Allah takdirkan. Dharma Pongrekun calon gubernur Jakarta nomor urut 2 mencoblos di TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dharma Pongrekun terdaftar sebagai pemilih nomor urut 132 dari 592 pemilih yang terdaftar di TPS 31 Lebak Bulus. Kedatangan Dharma di TPS 31 Lebak Bulus disambut hangat oleh warga yang akan mencoblos.
Dan Mopong Rekun dan Kunwardana merupakan satu-satunya calon independen Pilkada Jakarta. Nah, jujur ya, ini adalah sejarah pertama kali saya pernah nyoblos dalam hidup saya. Iya, karena saya kan selama ini kan ASN, saya kan di aparat pemerintah, kan tidak boleh nyoblos. Waktu saya umur 17 tahun, saya sudah masuk Akabri. Jadi kami tidak punya kesempatan nyoblos. Nah, ini adalah pertama kali dalam hidup saya nyoblos, makanya agak on cara nyoblosnya. Ya, yang dulu selama ini suka hanya bertugas menjaga. Sekarang saya nyoblos di saat Tuhan memberikan kesempatan untuk saya ikut dalam perjuangan menyelamatkan rakyat. Itu. Pengalaman pertama nyoblos sendiri gitu, Pak? Banyak lagi. Ya, saya coblos yang Tuhan izinkan. Pagi ini kami nggak ada komunikasi. Karena kami berpikir begini, berjalanlah seperti air mengalir. Jangan ngoyo, nanti cepat tua. Ya, saya selalu percaya diri bersama Tuhan. Saya tidak suka percaya kepada diri sendiri, tapi saya lebih suka percaya kepada Tuhan. Sementara itu, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 Kunwardana memberikan hak pilihnya di TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta. Kunwardana didampingi keluarga untuk melakukan pencoblosan di TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Kedatangan Kunwardana ini disambut hangat warga yang akan mencoblos di TPS yang sama. Dan pemirsa, sementara itu calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menggunakan hak pilihnya di TPS 46 Cipete, Jakarta Selatan bersama keluarga. Pramono Anung tiba di TPS sekitar pukul 7:41 waktu Indonesia Barat pagi tadi, di mana ia datang bersama istri dan putrinya. Pramono juga mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam, di mana dengan khasnya, ia menggunakan selendang berornamen khas Betawi. Tak lama setelah tiba, Pramono dan keluarga langsung menggunakan hak pilihnya di dalam Pilkada DKI Jakarta. Alhamdulillah saya sudah menggunakan hak pilih saya sebagai warga yang memiliki hak pilih dan sekaligus sebagai calon bersama keluarga dengan istri dan anak saya. Tentunya saya berharap bahwa apa yang sudah berlangsung baik ini kita jaga bersama. Mudah-mudahan perhitungannya juga berjalan dengan lancar, terbuka, transparan. Bagi siapapun mempunyai akses untuk bisa melihat, menghitung hasil dari pemilihan gubernur Jakarta ini. Ini adalah pertama kali pemilihan gubernur Jakarta yang berlangsung secara langsung, yang tensinya tidak terlalu tinggi, berlangsung riang gembira. Hal yang sudah baik ini mari kita jaga bersama-sama. Secara khusus saya juga memberikan apresiasi, baik itu pasangan nomor 1 maupun pasangan nomor 2 yang telah menjadi bukan rival tapi bersama-sama menjadi calon yang berlangsung dengan baik, dan mudah-mudahan ini pembelajaran yang baik bagi demokrasi kita. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih bagi semua, terutama bagi warga Jakarta, dan jangan lupa semuanya untuk yang mempunyai hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya, pilihlah secara baik dan rasional. Mas, habis ini apakah ada rencana kebagusan ke rumahnya Ibu atau? Ya, saya akan memantau untuk sementara ini. Nanti memang tim telah menyiapkan ada baik untuk quick count, exit poll dan sebagainya, karena memang di era modern ini kan dengan gampang hasil segera bisa diketahui. Sehingga dengan demikian di Jakarta ini kan ada kurang lebih 14.840 TPS lebih. Itulah yang kemudian ditunggu bersama-sama, mudah-mudahan hasilnya terbaik bagi warga Jakarta. Berarti nonton di rumah dulu ya, Mas? Sementara calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau Sidul menggunakan hak suaranya di TPS 65 Lebak Bulus, Jakarta Selatan.
Didampingi istrinya Dewi Indriati, Rano Karno datang ke TPS sekitar pukul 7.45 waktu Indonesia Barat yang tidak jauh dari kediamannya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Rano Karno juga mengenakan kemeja putih, peci hitam, dan juga sarung cukin khas Betawi berwarna jingga. Dalam kesempatan tersebut, Rano Karno mengatakan akan berkeliling ke sejumlah TPS di kediamannya usai mencoblos sebagai ajang silaturahmi dengan warga. Presiden Prabowo Subianto menggunakan hak suaranya di TPS 08 Bojongkoneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Kembali di ID Siang, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggunakan hak suaranya di TPS 08 Bojongkoneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Presiden Prabowo tiba di tempat pemungutan suara sekitar pukul 8:30 pagi dan disambut petugas KPPS dan warga sekitar yang mencoblos di tempat yang sama. Pada Pilkada 2024 ini, Prabowo menggunakan hak suaranya untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor, serta Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Usai mencoblos, Prabowo juga menyempatkan diri untuk menyapa warga yang sudah menunggu di lokasi atau di TPS. Prabowo mengaku juga akan memantau hitung cepat atau quick count usai pencoblosan nanti sambil menjalani rangkaian kegiatan kenegaraannya. Pilihan ya terserah rakyat milih yang baik, ya bagus semua. Untuk yang nanti calon daerah yang menang ataupun yang kalah, ada pesan nggak Pak? Untuk yang menang dan yang kalah nanti? Iya, setiap pemilihan kan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Ya harus kerjasama, ya yang menang harus menjadi pemimpin untuk semua, yang kalah harus bekerja sama. Ya. Yang penting melayani rakyat, bekerja untuk rakyat. Saya kira itu. Mantau Quick-Count nggak Pak? Mantau Quick-Count nggak nanti Pak? Nanti nonton Quick-Count nggak Pak? Quick-Count? Ya, saya mantau masih ada acara-acara lagi tapi. Oke? Setelah ini kemana Pak Presiden? Setelah ini kemana? Saya kembali masih ada acara. Ya? Jakarta Pak? Hambalang atau Jakarta Pak? Enggak di Hambalang. Oke? Terima kasih semuanya. Ada evaluasi untuk Bawaslu nggak Pak? Kan Bawaslu juga banyak mendapatkan catatan juga ya Pak. Ya kita punya sistem yang baik, sistem sudah berjalan, kita sudah melaksanakan berkali-kali ya. Ini bukan yang pertama kali, sudah pemilihan berkali-kali. Saya kira kita sudah matang, diakui. Pasti ada yang baik, ada yang kurang, ya kita perbaiki. Sementara Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka beserta istri Selvi Ananda datang ke TPS 18 Manahan, Solo, Jawa Tengah. Kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka untuk melakukan hak pilih di Pilkada Jawa Tengah. Gibran Rakabuming Raka terdaftar berada di urutan nomor 159, sementara istrinya Selvi Ananda berada di nomor urut 412. Di KPPS atau TPS 18 Manahan tidak ada perlakuan khusus bagi mantan wali kota Solo yang mencoblos di TPS tersebut. Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sudah menggunakan hak pilihnya. Jokowi bersama dengan istrinya Iriana Widodo mencoblos di TPS 12 Sumber, Solo, Jawa Tengah. Jokowi datang ke TPS bersama dengan istrinya Iriana Widodo. Tak ketinggalan, cucu Presiden Jokowi Jan Etes juga ikut menemani keduanya mencoblos di TPS 12 Sumber, Solo, Jawa Tengah. Sini aja, Mak.
Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menggunakan hak pilihnya di TPS 24 Kebagusan Jakarta. Dalam kesempatan ini, Pramono Anung dan Rano Karno turut mendampingi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri untuk melakukan hak pilihnya di TPS 24 Kebagusan Jakarta. Kedatangan Megawati Soekarno Putri di TPS 24 juga disambut hangat oleh para warga. Nantinya Pramono Anung dan Rano Karno dijadwalkan ini akan makan siang bersama dengan Megawati usai melakukan hak pilihnya. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto optimis para calon yang diusung oleh PDI Perjuangan akan mendapat suara terbanyak pada Pilkada serentak 2024 ini. Ia juga menegaskan kekuatan rakyat akan menang melawan elit yang mencoba mempertahankan kekuasaannya. Sedang kami lakukan terus-menerus, Jawa Tengah menghadapi suatu tekanan yang sangat kuat. Di Boyolali, Bung Roni memiliki data yang sangat kuat bagaimana instrumen parcok itu digerakkan sampai terjadi ketegangan. Di Solo beberapa upaya-upaya untuk menyuap rakyat dengan bansos berhasil digagalkan melalui patroli bersama antara rakyat yang cinta demokrasi, rakyat yang tidak ingin suaranya terbeli. Itu kemudian bersatu untuk mengawal suara rakyat tersebut. Kami optimis dengan melihat data yang terakhir, pergerakan dari seluruh kelompok civil society, relawan, dan Jakarta ini masyarakatnya sangat cerdas. Mas Pram menunjukkan kesatu paduan kepemimpinan. Misalnya ada seluruh gubernur di Jakarta, dimulai dari Bang Yos, Bang Foke, kemudian Ahok, Anies Baswedan, semua bersatu. Dan persatu paduan ini menunjukkan Mas Pram adalah pemimpin yang mampu merangkul seluruh komponen. Maka kami mengucapkan terima kasih juga atas dukungan dari seluruh relawan Mas Anies Baswedan, Pak Ahok, ya semua. Tokoh lainnya pemirsa yaitu Gubernur Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan bersama keluarganya menggunakan hak pilihnya di Pilkada Jakarta 2024. Anies dan keluarga mencoblos di TPS 29 yang berada di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Anies Baswedan bersama istri dan kedua anaknya menggunakan hak suaranya pada pukul 7:40 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengajak warga Jakarta untuk tidak golput dalam Pilkada 2024 karena nasib Jakarta untuk 5 tahun ke depan ditentukan pada hari pencoblosan ini. Sebelumnya, Anies secara resmi juga memberikan dukungan kepada Cagup-Cawagup Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Kedua calon gubernur Banten Andra Soni dan Airin Rahmidiani telah menggunakan hak pilihnya. Informasinya akan hadir usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kedua calon gubernur Banten, Andra Soni dan Airin Rahmidiani telah menggunakan hak pilihnya. Andra Soni mencoblos di TPS 29 Paninggilan Ciledug, Tangerang, Banten, sementara Airin mencoblos di Alam Sutra, Tangerang Selatan. Andra Soni tiba di TPS 029 diantar oleh keluarga besarnya. Calon Gubernur Banten nomor urut 2 ini mencoblos di Ciledug, Tangerang, Banten. Kedatangannya juga disambut oleh warga yang mencoblos di TPS yang sama. Usai mencoblos, Andra Soni menyempatkan diri menyapa media. Andra Soni pun menyatakan ia optimis memenangkan Pilkada Banten melawan pasangan Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi.
Sementara lawannya, calon gubernur Banten nomor urut 1, Airin Rahmidiani juga telah menggunakan hak pilihnya di TPS 15 Alam Sutra, Tangerang Selatan, Banten. Airin menuju lokasi pencoblosan bersama dengan keluarganya. Dan usai mencoblos kepada media, Airin juga menyatakan bahwa ia optimis memenangkan Pilkada Banten mendatang. Airin juga pastikan akan memantau quick count dalam Pilkada hari ini. Habis ini baru sampai kai. Dari Banten kita ke Sumatera Utara, pemirsa, bersama ibu dan istrinya, calon gubernur Sumut nomor urut 2, Edi Rahmayadi, gunakan hak pilihnya di TPS 44 Medan Johor. Berangkat dari kediamannya di Komplek Karya Bakti, Edi Rahmayadi beserta ibu kandung dan istrinya berjalan kaki menuju TPS 44 tempat dirinya memilih pada Pilkada 2024 kali ini. Edi pun sempat memandu ibunya ke bilik TPS untuk mencoblos Gubernur Sumut dan Wali Kota Medan. Usai ibunya menyampaikan hak suara, kemudian istri Edi menyusul dan terakhir Edi Rahmayadi masuk ke bilik suara. Sementara usai mencoblos, Edi menyebut menunggu sampai pemungutan suara selesai. Dan nantinya Edi juga akan meninjau ke rumah pemenangan bersama wakilnya Hasan Basri Sagala. Ya, tinggal menunggu hasil saja. Apakah ke tempat pemenangan segala macam atau gimana? Ya, nanti setelah kira-kira semua sudah terrealisasi pencoblosan, saya akan datang ke tempat pemenangan. Saksi-saksi Pak Edi, Pak, apakah sudah digerakkan untuk menjaga TPS-TPS, Pak? Itu pastilah. Saksi kan merupakan suatu instrumen di dalam demokrasi. Jadi sudah direncanakan dan sudah tergelar di 25.000 TPS di Sumatera Utara. Optimisme saya akan menjadi gubernur Sumatera Utara 2025-2030 apabila Allah berkehendak. Berapa persentasenya, Pak, yang diharapkan? 1%. Sementara itu, calon wakil gubernur Sumatera Utara calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Bobi Nasution, menggunakan hak pilihnya di TPS 15 Komplek Tasbi, Medan, Sumatera Utara. Kepada awak media untuk memasukkan surat suara. Bobi Nasution didampingi istrinya Kahiyang Ayu untuk mencoblos di TPS 15 Komplek Tasbi. Kedatangan Bobi Nasution disambut hangat oleh warga yang akan melakukan pencoblosan. Setelah melakukan pencoblosan, Bobi juga akan meninjau evakuasi di lokasi bencana. Insya Allah mudah-mudahan terbaik. Kegiatan setelah ini mau kemana Mas Bobi rencananya? Setelah ini mau meninjau ada evakuasi warga. Karena memang beberapa sungai di Kota Medan, ada meluap. Tahu dari kemarin malam, baik di Kota Medan ataupun di hulu, di atas, di gunung, itu juga mengalami hujan yang cukup intens. Kira-kira nanti setelah quick count ada rencana mau ke posko? Ini mau ninjau dulu, Setelah ini mau ninjau dulu, mau evakuasi warga, masih ada yang terjebak. Pak, kira-kira ada nazar, Pak, kalau menang pilgub kali ini, Pak? Nazar, ya. Sementara itu, pemirsa, calon gubernur Jawa Barat nomor urut 4, Deddy Mulyadi, telah menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Desa Sawah Kulon, Purwakarta, Jawa Barat. Deddy Mulyadi tiba di TPS 03 pada pukul 8 pagi ditemani anak sulungnya. Dan sebelum masuk ke bilik suara, Deddy Mulyadi juga menyapa warga sekitar. Deddy pun meminta seluruh warga Jawa Barat dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada 2024 ini. Ia juga berharap proses pencoblosan berjalan lancar. Sini ya.
Sementara lawannya, calon gubernur Jawa Barat nomor urut 1, Acep Adang Rohiat, menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Dengan didampingi sang istri, Pipit Komalia, Acep sempat menyapa warga sekitar. Acep juga berharap pemilihan gubernur Jawa Barat pada tahun ini berlangsung aman dan tertib. Sementara JJ Wiradinata, calon gubernur Jawa Barat nomor urut 2, datang ke TPS dengan berjalan kaki yang tak jauh dari kediamannya di Pangandaran. JJ juga didampingi istri, anak, serta cucunya. JJ Wiradinata mencoblos di TPS 02 di parkiran Hotel Pantai Indah, itu 500 meter dari kediamannya. JJ pun sempat menyapa warga yang berpapasan hingga tiba di TPS. Dan saat hendak menyoblos, JJ juga sempat ketinggalan KTP. Ibu Ani Mulyani. JJ Wiradinata menyampaikan siapa yang menang dalam Pilkada Jawa Barat merupakan takdir Tuhan. Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 3, Ahmad Saiku bersama istri dan anak-anaknya menggunakan hak suaranya di TPS 80 Kota Bekasi, Jawa Barat. Ahmad Saiku datang ke TPS 80 yang berada di Jalan Antara, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede. Sebelum menggunakan hak suaranya, Ahmad Saiku menyempatkan untuk doa bersama dengan keluarga besar di kediamannya. Hal ini untuk meminta restu untuk memenangkan pasangan calon gubernur Ahmad Saiku dan Ilham Habibie. Ahmad Saiku juga optimis memenangkan Pilkada Jawa Barat. Ustaz. Pemirsa, agar pemungutan suara Pilkada 2024 berjalan lancar, pengurus lingkungan RW 03 Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok mendirikan kampung Pilkada. Uniknya, ini panitia juga menyiapkan mobil odong-odong untuk mengantar jemput warga yang hendak mencoblos. Pemirsa, di dalam kampung Pilkada ini terdapat 4 buah TPS yang berdampingan, yakni TPS 7, 8, 9, dan 10 dengan jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 1.860 peserta. Nah, uniknya ini panitia pemilihan juga menyediakan mobil odong-odong untuk menjemput dan mengantar pemilih secara gratis. Ketua RW setempat menyebut kampung Pilkada ini dibuat atas inisiatif warga. Kenapa kita katakan kampung Pilkada Sejahtera? Karena di sini juga kita menyiapkan UMKM, makanan dan minuman. Setelah habis pemilihan, langsung Bapak Ibu datang ke sini untuk membeli makanan dan minuman. Sehingga itu yang kita namakan kampung Pilkada. Pasca dilanda pergerakan tanah, 2 lokasi tempat pemungutan suara Pilkada dan Pilgub dipindah di Desa Wargasari, Cianjur, Jawa Barat. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews yang hari ini. Pemirsa, cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Saya Fazilah Kairunisa pamit undur diri. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan spesial event penentuan pemenangan Pilkada atau pemenang Pilkada bersama rekan Diandra dan juga Prisa. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Inilah persiapan di salah satu TPS jelang pemilihan Pilkada Cianjur dan Pilgub Jawa Barat di Desa Wargasari, Cianjur, Jawa Barat. TPS 1 dan TPS 3 terpaksa harus dipindahkan karena kondisi pergerakan tanah yang saat ini masih terus terjadi, terutama saat hujan. TPS 3 dipindahkan ke tempat yang baru, sementara TPS 1 dipindahkan ke SDN Wargasari 2, karena aula kantor desa digunakan menampung para pengungsi. Sudah ditembuskan ke pihak KPU Kabupaten Cianjur. Ini berapa banyak TPS yang untuk dipindahkan? TPS yang pindah hanya 1 TPS untuk di Kampung Cilengsir, namun
Untuk satu desa warga Sari, TPS yang pindah itu 2 sama TPS 1. Pemindahan TPS, pihak PPS desa dan petugas TPS sudah melakukan sosialisasi kepada warga pemilik hak suara. 1 hari pasca terjadinya pergerakan tanah. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan.